Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi di channel YouTubeku. Video kali ini aku mau budgeting ya teman-teman. Ini sebenarnya udah video awal bulan, cuman lagi sempat edit dan upload hari ini. Mohon maaf banget ya, mungkin ini budgetingnya agak terlambat gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku upload aja daripada nggak aku upload ya, karena udah aku bikin juga budgetingnya. Nah ini aku lagi evaluasi untuk bulan kemarin ya. Bulan kemarin aku juga buat budgeting ya sebenarnya, cuman aku nggak share ke temen-temen. Kemudian ini ternyata aku setelah evaluasi di bulan kemarin atau bulan Juni itu banyak banget boncosnya ya teman-teman. Jadi banyak banget keperluan tak terduga yang ada di bulan Juni. Semua itu aku ambilkan dari tabungan utama. Sebenarnya ini nggak boleh ditiru ya teman-teman, cuman semuanya aku catat jadi bisa untuk evaluasi aku ke depannya ya, semoga lebih baik lagi. Dan untuk budget bulanan alhamdulillah masih ada sisa ya. Ini aku sendiri-sendiri kan, ini aku sisihin yang pecahan 2000-an. Nanti aku mau bikin challenge juga untuk pecahan 2000-an. Kemudian aku juga udah bikin sinking fund ya, challenge 20 ribuan. Di sini ada kesisa 6 lembar untuk pecahan 20 ribuan ya teman-teman. Aku masukkan ke sinking fundnya. Kemudian untuk pecahan 2 ribuannya ada 17 lembar atau senilai 34.000. Ini aku masukkan ke challenge 2000 ya teman-teman. Yang biasanya uang 2000-an itu kita anggap enteng ya, kita anggap remeh karena cuma 2000. Ini di sini aku mau coba mengumpulkan uang 2000-an, siapa tahu nanti bisa kebeli ya sesuatu, karena aku pengen banget ini ya teman-teman, beli set panci bolde itu ya, yang harganya sekitar kurang lebih 500 ribuan itu satu set. Aku pengen banget itu, udah lama ya, semoga nanti bisa kebeli ya dengan sinking fund 2 ribuan ini. Oke, ini udah aku masukkan toples, jadi itu ada 2 bulan ya teman-teman. Di bulan Mei aku masukkan ke dalam toples. Kemudian total sisa belanja bulanan aku di bulan Juni atau sisa budgeting ya teman-teman, itu ada 208.000 ya, itu aku masukkan ke toples. Kemudian ini yang pecahan 2 ribuan aku mau masukkan ke ziplock seperti ini. Nah ini aku catat ya teman-teman, untuk bulan Juni itu ada 17 lembar pecahan 2 ribuan. Alhamdulillah challenge aku bertambah ya, setelah kemarin itu aku bikin challenge 20.000 ya, sekarang tambah lagi untuk challenge 2000. Semoga bisa konsisten lah ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut kita masuk ke budgeting di bulan Juli 2022. Mohon maaf ya ini kalau suaraku agak-agak masih bindeng gitu ya, karena emang aku lagi kurang enak badan, lagi sedikit flu gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke budgeting Juli, ini aku mau kasih tahu ke teman-teman ya. Jadi video ini aku bikin hanya untuk sekedar sharing ke teman-teman semua. Di sini aku juga masih banyak banget perlu belajar ya. Aku juga belajar dari teman-teman semuanya. Jadi semoga teman-teman tidak berpikiran negatif ya di semua video aku, dan aku juga mohon maaf banget nanti kalau di dalam video aku ada ucapan-ucapan yang kurang enak didengar. Oke, lanjut ya, Mam. Ini aku seperti biasa, seperti bulan-bulan sebelumnya, aku di sini menuliskan pendapatan suami aku di angka 5 juta. Kemudian savingnya di sini aku kurangi ya. Yang sebelumnya aku saving sebesar 500.000 karena kebutuhan meningkat ya, teman-teman. Di sini aku savingnya cukup 350.000 aja. Dan di sini aku mau kelompok-kelompokkan ya untuk posnya masing-masing. Seperti biasa nanti juga aku akan menuliskan di dalam kolom ya, karena menurut aku lebih enak dievaluasi itu kalau pakai kolom ya teman-teman. Di bulan kemarin itu aku juga enggak pakai kolom ya. Kalau di bulan kemarin itu aku cuma nulis
tulisan biasa aja, kemudian aku garis-garis pakai spidol gitu. Tapi ternyata itu lebih enakan pakai kolom seperti ini ya. Nanti setelah ada kebutuhan, kemudian anggaran, dan ada realita, nanti ada sisa, baik sisa lebih atau sisa kurang. Nah, kalau menurut aku sih lebih nyaman dipakai kolom seperti ini. Oke, yang pertama ini ada belanja bulanan seperti biasa. Aku menuliskan 500.000 untuk belanja bulanan, kemudian ada juga belanja mingguan. Di sini aku agak menaikkan ya untuk budget anggaran belanja bulanan, karena teman-teman tahu sendiri semua kebutuhan pokok itu pada naik ya. Kayak misalkan bawang merah itu aja kemarin harganya mencapai 65.000 teman-teman. Jadi di sini aku agak menaikkan di belanja bulanan. Kemudian untuk susu anak-anak seperti biasa masih sama 500.000, dan ada diapersnya Sulaiman itu 250, itu juga aku naikkan ya teman-teman, karena sebelumnya itu 200.000 dan masih kurang ya teman-teman. Sulaiman masih boros banget di diapersnya. Kemudian ada listrik 400.000, ada wifi masih sama 100.000, ada juga les renang untuk Alisa. Jadi kali ini pendidikannya cuma les renang ya, karena SPP-nya kan lagi libur ya teman-teman di sekolahannya, jadi nggak bayar. Ada juga BBM di sini 500.000, ada weekend 500.000, ada jajan kakak 200.000, LPG dan galon 100.000. Ada pulsa aku budgetkan 100.000 ya. Kalau pulsa ini aku gunakan lebih sering ke suamiku ya teman-teman, karena kan kalau suamiku itu selalu pakai di luar ya, pas kerja itu selalu butuh internet, atau mungkin waktu aku weekend di rumah ibu mertua aku ya, jadi kan kita butuh internet ya, itu aku pakai uang 100.000 itu. Biasanya nggak aku anggarkan teman-teman, alhasil aku ambil uang dari tabungan lagi deh, jadi bocor lagi deh tabungannya. Sekali lagi ini nggak patut untuk ditiru ya teman-teman, jadi ini juga aku masih banyak banget perlu belajar bagaimana cara budgeting yang lebih baik dan lebih konsisten gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku sisihkan untuk dana tak terduga ya, karena kemarin itu juga faktor keperluan tak terduga itu yang lebih banyak itu dari kayak ada acara ke temen, jenguk bayi, kemudian ada juga yang ada kondangan gitu, seperti itu aku masukkan ke dana tak terduga. Di sini aku siapkan 200.000. Ada juga beras, ini aku naikkan juga, yang awalnya 100.000 karena aku biasanya nggak sampai 10 kilo ya teman-teman. Untuk beras di sini aku budgetkan sebesar 150.000. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Di sini untuk savingnya 350 itu nggak aku masukkan ke tabungan ya. Lagi-lagi memang kebutuhan pokok lagi meningkat, jadi di situ aku masukkan ke dana cadangan. Jadi misalkan ada keperluan yang kurang, nanti aku bisa tutup pakai saving atau dana cadangan, bisa juga aku pakai di dana tak terduga, seperti itu ya teman-teman. Pokoknya aku membatasi diriku banget untuk tidak mengambil tabungan utama gitu ya, karena itu masih sering banget aku ulangi. Oke teman-teman, udah selesai aku budgetingnya. Di sini adalah part paling menyenangkan ya teman-teman. Jadi supaya kita tidak merasa kalau kita itu mempunyai uang yang banyak. Jadi langsung aja aku masukkan uangnya ke dalam dompet pintar ini, yang sudah aku kategorikan apa-apa keperluan aku selama 1 bulan. Semoga bulan depan atau bulan ini ya teman-teman, itu aku tidak terlalu belanja atau membeli sesuatu yang tidak begitu penting ya, karena kalau bulan kemarin itu ada sih beberapa aku beli barang-barang yang menurutku belum begitu penting tapi aku pengen. Kemudian pas juga kemarin itu ulang tahunnya si kakak, jadi aku tidak membudgetkan dana untuk ulang tahunnya kakak. Akhirnya aku ambil lagi dari tabungan utama untuk beli kado, kue, dan segala macam ya teman-teman. Oke, jangan ditiru ya. Semoga aku juga tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Kalau untuk teman-teman gimana nih budgetingnya di bulan Juni kemarin, apakah aman? Kemudian atau masih lebih dari budget sama seperti aku? Kemudian yang mengambil dari tabungan utama, jangan ya teman-teman. Semoga di bulan ini nanti aku nggak seperti itu lagi. Jadi makanya itu nanti kalau misalkan aku dapet uang dari suami aku lagi, atau dari pendapatan usaha atau sampingannya suami aku, nanti aku mau masukkan ke sinking fund, dan tidak semua aku masukkan ke tabungan ya teman-teman, karena udah beberapa kali juga aku dibilangin sama suami aku kalau misalkan kita nabung nggak perlu banyak-banyak sih, yang penting selalu konsisten gitu untuk menabungnya. Jadi kita sisihkan sebagian besar aja kalau bisa untuk kebutuhan, karena kita nggak tahu ya dalam waktu 1 bulan itu kalau misalkan ada keperluan-keperluan yang nggak ada di list itu, mau nggak mau kan kita harus mengeluarkan uang. Jadi sebisa mungkin aku harus menyiapkan dana lebih untuk itu ya. Dan di sini aku udah beli juga ini kayak binder gitu, dan di sini ada beberapa kategori. Misalkan itu aku menuliskan ada arisan, kemudian ada untuk perawatan mobil, untuk pajak mobil, kemudian ada juga aku bikin sinking fund untuk lebaran, untuk liburan, untuk orang tua juga. Cuman ya itu belum aku isi ya, karena aku nggak bisa kalau isinya itu waktu di awal bulan atau sama gajian suami aku ya, karena kalau gajian suami aku ini untuk kebutuhan sehari-hari, untuk anak-anak itu juga sudah cukup. Jadi nanti insya Allah aku bikin lagi untuk sinking fund dari penghasilan lain-lain suami aku ya, atau usahanya suami aku. Semoga lancar barokah ya. Begitu juga untuk teman-teman, semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang barokah ya. Oh ya teman-teman, ini tadi aku salah hitung ya. Jadi kan aku savingnya biasanya 500.000, kemudian ini tadi kan 350. Setelah aku hitung kembali ternyata masih ada sisa 150, dan 150 itu aku masukkan ke dana sosial 50.000, kemudian yang 100.000 itu aku masukkan ke kesehatan. Jadi kesehatan itu ya walaupun kita udah pakai BPJS ya teman-teman, tapi biasanya kan kalau anak batu atau demam itu nggak langsung aku bawa ke klinik atau ke rumah sakit ya, aku belikan obat terlebih dahulu. Biasanya sih kalau Sulaiman itu aku belikan tempra seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah demamnya turun, nah itu aku nggak bawa dia ke rumah sakit atau ke klinik, nah seperti itu. Nah itu nanti aku ambilkan dari dana kesehatan teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya ini aku udah selesai untuk budgeting di bulan Juli. Semoga bisa lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Oke teman-teman, semangat yuk untuk budgeting ya, walaupun masih belum bisa konsisten. Semoga aku doakan kita belajar bareng-bareng ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik dalam mengatur keuangan rumah tangga. Nah untuk teman-teman semuanya, barangkali ada yang pengen samaan untuk beli dompet pintar ini, aku nanti cantumkan link di bawah aja ya. Kemudian ada juga binder sinking fundnya, semuanya nanti aku bakalan tulis di bawah. Jadi terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.